Jangan bergaul dengan orang yang sepemikiran dan kau. Oh. Jatuhnya nanti cuma baku pantul begitu Ya, baku ya, ya. iyo-iyo kan Ya, saja ya, dan baku iya. isi. Baku isi saja. Ya. Jadi kau harus dari perspektif lain lah. Betul. Supaya betul, kau betul. makin betul. Makanya jangan tersinggung dengan pembahasannya kita orang ini. Itu maksudnya sama bilang sebenarnya. Iya, itu bilang. Berarti cinta itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Makanya kalau dibilang orang, kalau kau pacarnya nih kasih 100%. Simpan 10% untuk kecewanya. Itu. Tapi dari kontennya Gita Wirawan juga yang semoga saya tidak salah kutip, tapi dia bilang ada yang prediksi atau ilmuwan lah atau peneliti begitu yang ekspres itu 10 sampai 15 tahun ke depan lebih banyak orang depresi dan obesitas daripada orang miskin di dunia ini. Depresi dan obesitas. Iya. Depresi itu karena konten desa tidak, konten semakin terbuka, semakin banyak dia menerima informasi, semakin banyak dia lihat masalah-masalah. Iya, gitu-gitu. semakin banyak dia lihat masalah-masalah. Yang obesitas ini karena dia tidak seimbang begitu saja, gula kayak begitu tuh, begadang, makan tidak teratur, konsumsi gula terus menerus. Berarti kita ini sekarang lagi diproses, diserang secara mental dan fisik berarti. Serius. Karena makanya depresi itu lagi output dari diet. mental. Apa namanya? Yang obesitas output dari serangan fisik berarti. Serangan fisik. Makanya kayak bersyukur sekarang itu lumayan ramai olahraga. Betul. Lumayan ramai olahraga. Untungnya tidak dipolitisasi olahraga. Iya, tapi difoto. FOMO. Iya, pokoknya selama olahraga dan lain-lain itu tetap dukung. Karena balik lagi ke data yang kita dapat tadi bahwa memang ada tantangan kita, ada ancaman. Harus sehat secara mental dan fisik. Secara fisik mungkin dengan running. Secara mental bagaimana caranya? Tapi menurutku olahraga itu juga kayak misalnya main bulu tangkis lah, atau main badminton. Itu kan habis main badminton itu berkeringat baru kayak ada sendiri endorfinnya apa begitu, dopaminnya lumayan naik, kayak gitu lumayan bahagia. Jadi bisa mengobati mental juga. Iya. Daripada kau minum koktail yang campurannya aneh-aneh, gitu tuh. Olahraga. Iya betul. Daripada kau slip callan sama temanmu yang kau anggap teman tapi dia basuka kau. Iya kan? Iya. HTS-an. Biasanya baru naif biasanya orang-orang ini. Naif. Dia bilang kayak, misalnya teman yang lain bagus tahuin, kayaknya dia suka kau itu. Tidak, kita orang itu sudah dari 2 tahun lalu baku bawa. Memang saya itu kalau saya lagi sedih atau saya sebentar hanya tahiti kayaknya. Boleh sorong. Atau naif. Pas saya sedih dia yang saya telepon. Pernah ada temanku yang jadi keset. Lagi ini kita nih lagi beraktivitas misalnya kita lagi beraktivitas ini tiba-tiba saya ditelepon. Pas diangkat menangis Harim. Aduh. Telepon nangis. Unfortunately menang itu. Maksudnya tidak ada. Maksudnya yang sebelumnya kita tidak baku chatin. Yang langsung buat telepon menangis. Tapi menurutku itu tidak apa-apa. Kalau memang kau teman. Dan saya tidak tahu. Mungkin ini akan banyak yang kontra dengan saya. Tapi saya selalu merasa kalau kau menganggap seseorang itu teman, minimal ada circle-mu dengan dia, bukan berdua. Iya betul. Bukan berdua. Iya, kalau kamu kesan yang tidak terima dianggap ada sesuatu, tapi yang cuma kamu dua, atau memisahkan diri dari circle-nya kamu. Gitu. Itu yang lumayan aneh. Lumayan aneh. Berarti ya sudah lah. Sudah bukan pertemanan lagi. Mungkin ada lagi, bumbu-bumbu hubungan spesial di situ. Oh, tadi dibilang Bram HTS, bukan HTS dia. Situationship. Bukan. Apa itu? Komitmen. Itu dia. Iya. Kata lainnya itu situationship biasanya orang bilang situationship. Dia kayak komitmen itu untuk orang-orang yang tahu pacaran itu haram. Betul. Atau yang itu yang kayak
Saya tidak mau ada status, yang penting kita komitmen saja. Iya, Itu. iya. Taruh dia ya. Mirip-mirip taruh, mirip-mirip. Tapi tidak baku kasih ingat sholat subuh. Aduh. atau sama-sama tidak tidur. Sleep Karena call. karena yang satu mendengar dia menangis. Sampai tengah malam. Jadi kayak sudah susu, kok teh capek begini terus dan dia padahal dalam hati dan saja. Iya, dan saja. Atau begini, atau biasanya yang laki-laki, biasanya laki-laki di posisi itu yang di telepon itu. Biasanya laki-lakinya itu kayak sok-sok begitu kayak, "Hama dia kasih begitu kau." Sok-sok heran begitu kayak, Iya. "Bisanya dia kasih begitu kau." Hama, maksudnya padahal misalnya kalau saya di posisinya, itu. Kalau saya di posisinya, berarti kau mau di posisinya. Berarti kau mau kayak Hama apa yang teh kau kasih untuk dia? Baru ini para wanita ini juga tidak nangkap kode itu, atau mungkin orang nangkap cuma orang tidak Kalau mau. menurutku tidak mungkin dia tidak nangkap. Menurutku juga sih. Iya, maksudnya top of mind mau ketika kau disakiti langsung kau telepon dia itu apa sebabnya? Iya. Baru kau tidak mungkin tidak nangkap. Kalau ini cowok ini kayaknya suka saya deh. Iya tuh. Misalnya kau tidak nangkap itu. Tidak mungkin. Apalagi dengan embel-embelan begitu si cowoknya sudah bilang kayak, kalau saya di posisinya begini. Baru itu cewek sudah bilang kayak, iya memang kau cowok yang paling baik gitu. Memang yang ada di hidupku. Tapi tidak sama-sama. Iya. Tapi cuma baku teman saja. Ini untuk harim-harim Sherty 45.000 dan beng-beng 1 dos itu kau kira tidak effort? Bahkan supaya kau tidak menangis. Oh iya, atau itu kayak, itu dia kayak di telepon tuh kayak, kenapa kau tidak bisa berkata-kata Harim? Saya jemput dia sekarang. Itu. Putar-putar palu tengah malam. City Light dulu dia. City Ride dulu, berhenti di satu tempat baru balik lihat City Light. Itu. Iya, oke. Apalagi di Palu banyak sudah tempat-tempat balian. City Light. Betul, Betul, lampu-lampu. banyak. Betul, itu dia. Jadi tidak ada basa-basi yang kayak kau kenapa begini-begini, tidak bisa Harim jawab kenapa dia. Maksudnya saya ini saya jemput sekarang. Saya jemput sekarang kau. Saya jemput sekarang. Iya. Saya jemput sekarang. Hadap Palu Barat Tondo. Gas. Saya pernah lagi begitu. Itu. Tapi menurutku laki-laki ini sebenarnya dia sudah mau mengutarakan, cuma gara-gara konten self development tadi itu. Standar TikTok. Iya, Standar TikTok. Yang kayak buat apa Converse kalau kamu kehilangan dia? Jadi takut. Atau yang cewek yang bikin tren ini, sahabatan 5 tahun, tiba-tiba confess. Kok jadi asing? Astaga. Maksudmu? Iya, kau tahu itu seharusnya kan. Iya. Wow. Ini kau tipe yang percaya tidak laki-laki yang berlawanan jenis itu bisa sahabatan? Ini pro kontra ini pro kontra sekali di sosial media ini. Perempuan dan laki-laki bisa sahabatan. Menurutku bisa. Menurutmu bisa? Bisa. Bagaimana itu? Bisa karena tapi tidak langsung sahabatan. Ada akhirnya dia yang kayak tadi itu terus dia berdamai sudah. Kayak Basuka pertama. Tidak bisa didapat. Baku teman jok kita. Iya. Begitu menurutmu? Iya, begitu menurutku. Karena itu kayak kamu laki-laki tidak usah naif. Karena mungkin kau tidak. Maksudnya tidak usah kau keluar berdua. Iya. Se-circle-mu saja terus yang kayak kau kayak 5 tahun saya dendein sebaku teman begitu atau kayak tidak mungkin di tengah kau tidak scroll TikTok kau tidak bikin begitu theater of mind kayak gimana kau sedih. Theater of mind betul. Iya. Atau ada tren tertentu yang kau bayangkan dia itu. Kau dengan dia di tren itu gitu. Banyak menurutku bisa pada akhirnya bisa. Ya cuma itu yang biasa jadi problematik kalau di circle pacarmu Cancer atau Scorpio. Betul. Tidak bisa ada teman cewekmu. Tidak bisa, betul. Karena menurutnya dorang cewek dan cowok itu tidak bisa buku teman. Tidak bisa. Tapi ada juga ini lagi. Yang cewek-cewek yang tadi ini, yang dia friendzone kan cowok ini. Dia friendzone kan. Dia bilang kita ini cuma teman, tidak bisa lebih. Mungkin sudah pernah cowok ini sudah pernah confess mungkin. Sudah pernah, tapi mungkin kayak bagus resolusi konfliknya dorang. Dorang bilang kayak
sorry, saya sudah anggap kau kayak kakakku. Kakak Adison. Saya sudah anggap kau kayak kakakku atau saya sudah anggap kau kayak temanku. Jadi tidak bisa kita sama-sama. Oke, sudah clear ini. Berarti batasan kita cuma sebagai teman. Iya. Teman mana yang kalau saya dekat dengan cewek lain, Dia marah. kau marah, kau mau interogasi tuh cewek. Iya tuh. Yang Iya. teman mana yang baberer orang lain masuk dalam? Bagaimana? Iya. Menurutku, Teman mana? iya tuh. Dia Kita dua baku teman. Mm-mm. Tidak pernah kau dekat dengan cewek saya. Ih, tahu saja dekat dengan dia Sulis. Atau mana itu cewek? Saya mau lihat. Tidak mungkin. tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa kau? Siapa? Iya betul. Iya, maksudnya cuma sebatas Teman, baku teman. sudah. Begitu tuh kayak, kenapa kau dengan dia? Kenapa kau dekat dengan dia? Dia itu alumni Semansa. Kenapa? Kenapa saya deketin dia? Kan biasa. Kenapa deketin dia? Dia baku Iya. teman dan Andor. Itu baku bau di sana. Iya. Iyo, dorong. Iyo. Biasanya dia kayak lumayan agresif. Kalau misalnya temannya ini yang dia friendzone kan, itu dekat dengan lawan jenis yang lain. Tapi kalau dia dekat dengan orang lain, iya. Kalau dia dekat dengan orang lain, Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Hilang saja sudah. Datang sama menangis. Itu dia. Anjir. Datang sama menangis. Posesif Iya. dia dengan si laki-laki ini posesif. Kau bisa bayangkan kayak, jadi ini si laki-laki yang di friendzone kan ini kayak Batman itu ya. Yang kayak tiba-tiba menjalani hari-hari, tiba-tiba ada sinyal batnya itu. Tiba-tiba langsung ini lagi. Oh, sudah. Si badut. Pergi lagi saya jemput Jo. Kena sudah. Cuma yang bikin penasaranku bikin penasaranku apa dalam hatinya orang yang laki-laki jadi badut ini seikhlas apa dia? Maksudnya itu yang jadi penasaranku. Seikhlas apa? Seikhlas apa? Soalnya ada temanku juga yang kayak begitu, yang kayak Bertahun-tahun bertahun-tahun. Yang kayak tapi dia masih enjoy saja begitu dan. Oh, berarti ikhlas. Iya, maksudnya tuh Tapi tetap ada sedikit kayak aku bilang tadi, adalah theater of mind dia bayangkan dia dengan ini cewek mungkin. Skenario beman kosa dan dia, beman kalau dan ini toh, beman kalau dia begini-begini, pasti ada lah. Cuma itu tuh, ya ini problem juga biasanya. Kalau misalnya si cewek yang tiba-tiba batal telepon tadi ini toh, baru dan laki-lakinya ini di posisi dia yang tidak ada cowoknya yang cewek nih, cuma Oke. si laki-laki ini lagi punya crush gitu, lagi dekat dekat intens dengan jalan orang lain. Iya. Biasa dia ini jadi benalu Betul. atau dia bikin masalah begitu kayak Iya. gitu kayak kok dan dia sekarang lebih kepilih keluar dan dia Iya. Atau tiba-tiba dia konfrontasikan itu cewek. Dia labrak. Itu cewek kayak misalnya ya wajar dong kayak misalnya crushnya ini teman cowoknya ini agak risih kalau teman cowoknya ini terlalu banyak baku bawa dengan yang sahabat ceweknya ini. Betul. Tapi ini sahabat ceweknya ini bilang kayak duluan dia kenal saya daripada kau. Wah, itu. Iya kan Itu, bro. iya itu tidak suportif Tidak menurutku. Tidak ada kita baku teman yang kita larang temannya kita pergi dengan crushnya kita. Tidak ada. Masa kau larang kalau kau tidak punya maksud dan tujuan tertentu? Betul. Iya betul itu. Saya rasa orang-orang yang begitu dia tidak mau kehilangan bonekanya. Menurutku. Iya. Dia tidak mau kehilangan bonekanya, kasihan. Mulu yang kasihan yang dikasih jadi boneka. Tidak ada lagi yang bikin dia senang nanti. Pemain sih, menurutku yang begitu pemain sih. Pemain. Aduh. Pemain dia memang. Yang sering live TikTok itu. Iya. Yang live TikTok tadi itu. Live TikTok tadi itu. Atau storynya Rintik Sendu. Nih, pemain itu. Yang bahas story untuk sendu pemain memang. Atau yang bahas story achievement sekecil apapun yang dia dapat semua aku dirayakan. Dia itu. Aduh. Karena banyak yang barayakan dia itu yang tadi itu. Yang tadi itu yang barayakan dia. Kayak gimana kayak iya tuh kayak dia someone special itu habis pasangannya itu orang yang jadi bonekanya itu menurutnya. Karena achievement sekecil apapun ada yang lagi bakal kasih congratulation lagi deh. Selamat tidur sudah begitu. Iya begitu. Dan dia suka di-treat begitu. Nah iya tuh seharusnya cowok itu kan menjadi pemain lah. Betul. Maksudnya untuk memainkan balik orang yang begitu gitu. Bukan memainkan orang yang tulus juga. Bukan. Maksudnya itu saya yakin sih. Tapi saya yakin menurutku yang jadi badut ini dia sadar juga kayaknya sih. Iya, Iya kayaknya
dia sadar juga kayak sudah Jo. Kayak, Tapi tidak ada yang bisa dilakukan mungkin. Selain itu. Kalau potongan TikTok bilang habis di kamu. Itu. Habis di kamu. Sebenarnya habis di orang lama. Di orang Habis di kamu dia. Iya tuh. Menurutmu cinta bisa habis kah? Ya itu dia. Ah, itu dia. Dia Seruput. Panjang ini. Menurutmu cinta bisa habis tidak? tidak. Kenapa? Kalau menurut ini, saya punya opini tolol ala-ala filsuf. Analogi. Analogi. Iya, Ini kayak yang cocok dipotong di TikTok. Iya. Perempuan biasa mencintai pasangannya itu udah lama. Selanjutnya dia cuma mencintai cintanya. Begitu juga. Jadi misalnya kalau dorong pisah, yang dia sayang itu, maksudnya yang dia sayangkan itu, bukan lagi si pacarnya, tapi cintanya. Cintanya yang selama ini dia sudah pupuk. Dia sudah pupuk. Misalnya sudah bukan Chan lagi, tapi martabak yang saya bawakan Chan. Itu dia. Itu dia. Betul. Sofa paskopnya saya dengan Chan. Iya, betul. Sudah bukan lagi cintanya, tapi sudah bukan lagi orangnya, tapi cintanya yang dia sesalkan. Bukan, saya ini bukan sedih karena kau sudah tidak ada. Saya sedih gara-gara setiap kali saya lewat penjual telur gulung itu ada mukamu. Ada mukamu saya lihat di penjual telur gulung itu. Iya, betul. begitu. Itu dia. Makanya sekarang Bernadia relate. Itu dia. Dia sudah tidak mencintai. Iya, makanya cintanya tidak pernah habis. Jadi yang dia sesalnya cintanya. Betul. Berarti cinta itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Makanya kalau dibilang orang, kalau kau pacarnya nih kasih 100%. Simpan 10% untuk kecewanya. Itu dia. Jangan semuanya kau kasih. Kasih ruang untuk kecewa. Aduh, tapi betul sih. Tapi saya setuju sekali. Orangnya sudah pergi, kenangannya masih ada, itu setuju sekali saya sih. Setuju sekali. Apalagi untuk orang-orang yang dia putus karena LDR, yang siksa, yang bajaga kotanya dorang. Itu dia. Kau enak di kota barumu sana. Tidak ada itu penjual telur gulung yang kita makan sama-sama. Betul, tidak ada. Iya. Jadi kau tidak ingat. Iya. Kau ketemu orang baru. Tidak ada boneka DIY yang kau tunjuk-tunjuk. Itu dia. Kau kira kaki kananku masuk DIY langsung gantungan kuncing bisa menyala saya lihat. Langsung itu. Bukan. Langsung itu yang saya lihat. Itu yang lalu kau bilang, ulang tahunku nanti itu, Joy. Itu dia. Langsung itu. Sampai kemarin kok sampai dia marah. Maksudnya kayak stop normalisir minuman pakai gula. Pakai apa namanya? Regal. Karena itu minuman favoritnya. Betul, itu juga. Setiap kali ke kafe, setiap kali ke ini, teringat begitu ya. Jadi dia kayak sebenarnya Glimpse of Us. Glimpse of Us. Betul. Itu sudah sih. Itu menurutku cinta tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Menurutku cinta itu tidak ada habisnya, tapi yang kita salah persepsikan tentang cinta adalah cinta itu banyak bentuknya. Betul. Gitu. Itu dia. Mungkin ketika kita merasa senangnya cinta sudah habis, kecewa yang kita rasa itu, sedih yang kita rasa itu juga bentuk lain cinta. Bentuk lain cinta. Itu dia. Itu the other side of the coin itu. Itu. Kau tidak bisa egois. Lagi senang-senangnya kau bilang ini cinta, pas kecewa kau bilang ini bukan cinta. Bukan, itu cintamu Itu cintamu. Itu cintamu dalam bentuk lain. Betul, karena sakitnya kau jatuh itu tergantung seberapa tinggi kau terbang. Itu. Iya kan? Betul. Menurut kita. Itu jadi apa ya? Ada yang kalau saya opini ke pribadi toh. Oke. Move on Jo. Kayak biasa kan biasa kenapa kau suruh orang move on begitu kayak.
Iya, kalau menurutku tuh untuk orang yang patah hati di luar sana itu biasanya lantaran apa ya? Biasa sekarang itu ada sih apa harim-harim yang tidak terlalu pintar cuma modal Astagfirullahaladzim. Tidak, maksudnya ada oknum-oknum yang cuma yang bisa joget TikTok tapi tidak terlalu bagus, yang tidak terlalu substansif lah gitu. Iya, tidak terlalu substansif. Iya, biasanya apa ya? Selalu gara-gara kayak cari yang baru cari yang baru basur-suru tuh. Iya, misalnya kayak Mas kok masih cinta dia? Tidak, maksudnya kayak maksudnya kau sementara patah itu apa dan begitu saja menurutku. Menurutku itu pantangan itu sih. Pantangan untuk kau basuruh move on orang yang masih jatuh-jatuhnya begitu. Iya. Tidak bisa. Cuma luarnya yang kau lihat. Gitu. Iya, kan yang bukakan sumpitnya mie ayam saya untuk dia. Itu dia. Kau tidak tahu. Tapi disitulah kita berterima kasih sama teman-temannya yang membantu dia move on. Itu temannya yang dia telepon pas dia menangis dan langsung dijemput pergi. Itu. Oke lah, ada perannya di situ. Ada perannya di situ. Luar biasa percintaan ini. Iya, ribet, rumit. Menurutmu move on adalah tentang melupakan kah? Itu dia. Ini pembahasan yang TikTok-able sebenarnya. Kalau apa sih move on? Move on adalah tentang melupakan. Tidak. Iya, maksudnya bagaimana orang yang bisa kau lupa orang yang sudah ada di hidupmu begitu? Dan sesignifikan itu. Kalau katanya Firsa Bersari, move on itu bukan tentang melupakan. Iya. Tapi mengingat-ingat kembali kenangan itu dengan persepsi yang berbeda. Itu kalau katanya Firsa Bersari. Iya, menurut gue juga move on itu bukan melupakan. Bagaimana caranya kau bisa melupakan? Bagaimana caranya kau bisa lupa orang yang sesignifikan itu berimpact dalam hidupmu? Betul. Iya toh? Yang kau tahu angle fotonya sebelah mana dia? Di mana kau bisa lupa? Yang pas kau mau pesan makanan, pas ditanya pedis atau tidak, langsung kau ingat kalau dia tidak bisa makan pedis. Itu. Yang kalau kau makan mie petir tiba-tiba spontan level 2, Mas. Siapa level 2? Iya. Tidak mungkin kau lupa. Tidak mungkin kau lupa di belakang case HP-nya itu ada inisialnya kamu 2. Itu. Bagaimana caranya bisa kau lupa? Tidak bisa kau lupa. Bagaimana? Setuju saya dengan Firsa Bersari tadi itu. Setuju saya juga. Iya. Jadi kalau bedanya kau belum move on dengan kau move on, bukan kau lupa itu kenangan. Tapi kalau belum move on, kau ingat itu kenangan, baru kau merasa kayak kenapa ya? Kenapa kita bisa putus begini-begini. Tapi kalau kau sudah move on, kau ingat itu kenangan, cuman kau dalam hatimu kau cuman bilang kayak ya sudah. Itu hal-hal yang pernah terjadi saja. Iya, betul. Itu kau sudah berdamai lah ya. Sudah berdamai lah. Nah, itu maksudku juga tadi tuh, konten-konten self development itu. Dia buat trigger untuk orang tidak berdamai. Betul. Jadi kayak kau dipaksa sedang kenapa saja memang agak lain memang itu. Iya, maksudnya TikTok dia tahu kalau kita kenapa. Iya. Itu TikTok itu kayak patah rajalin. Sudah. Kalau patah begini rajal, sudah. Saya kasih. Iya, saya kasih video. Harus lagu-lagu ada kayak gitu tuh. Saya kasih no sale angin kencang. Itu tuh. Iya. Dan konten-konten begitu kayak bapak saya sekali ini. Tidak kau sekali itu. Betul. Baru ini saya mau bilang ke publik. Walaupun kita Gen Z yang bilang kalau selera musiknya kita edgy dan keren, kalau kau patah, bohong kalau kau tidak dengar lagu Timur. Iya. Itu. Bohong kau tidak dengar lagu Timur. Ombak Sobawa. Iya. Aduh. Tidak mungkin. Itu kalau kau lagi life after breakup, itu pasti ada lagu Timur yang kau dengar. Walaupun yang kau story 1975 About You, oke lah. Tidak apa-apa. Tapi di jam 12 itu kau sendiri di kamarmu, kalau lagu Timur lewat di FYP TikTokmu, tidak mungkin kau tidak enjoy. Tidak mungkin Freshly Nicky Julu jadi tamu. Itu kan lagi jadi tren sekarang tuh. Ada nggak lagu Timur yang buat kamu galau? Iya, betul. Ada lagu yang bisa buat kamu galau. Iya, tidak ada lagu Timur yang bisa buat saya galau. Tiba-tiba lagu Timur. Ini juga keresahanku sebagai Gen Z itu. Begini, rumit.
kalau ceritanya, misalnya kita mendengar cerita orang tua dulu tuh, kayak bagaimana om ketemu dan tante itu. Iya. Oh lalu baku kenalan langsung saya jemput saya pokoknya langsung chat. Sekarang banyak sekali. Oh betul, prosesnya. Banyak sekali prosesnya. Betul. Dulu kenalan siapa? Besok janji sudah itu. Tidak ada lagi yang kayak perlu restu bestinya. Itu. Baru polanya sama dulu. Kenapa bisa ketemu sama Maitua? Dulu satu organisasi. Dulu satu kompleks. Ini kenapa bisa ketemu? Sama ini playlist Spotify-nya kita orang. Iya kan? Kayak dulu itu kayak kenalan sudah diajak keluar sudah selesai. Sekarang kayak dia tiap paham saya kode gitu kayak. Iya. Kenapa storymu itu terus? Betul. Maksudku lebih rumit lebih rumit sekarang. Lebih rumit. Apalagi tiba-tiba kayak habis misalnya sudah jalan ini akhirnya, sudah jalan, sudah first date begitu toh. Pas pulang rumah, notes-nya di Instagram itu lagu galau. Langsung dia rasa kayak, oh berarti dia dianggap saya mungkin. Iya toh. Tidak biasa itu. Ini juga. Ini kalau hari-hari yang bisa bakasi masukan. Tapi ada temanku gitu, ada temanku yang perempuan tuh kayak saya tahu dia habis keluar dan kerasnya. Tapi notes Instagram ya lagu galau. Tapi ternyata tidak. Itu kok dia supaya lanjut percakapannya. Supaya tak reply itu barang. Kenapa kau? Iya. Kan perempuan agak lumayan bilang duluan tuh. Jadi butuh apa namanya kita? Dia itu memantik sebenarnya. Dia tidak mau yang mulai duluan. Memantik. Betul. Laki-laki ini biasanya harus tahu kapan masuknya. Iya, gitu dia. Ada yang biasa ini ya. Menurutku juga cewek-cewek pick me, tapi tidak pick me sih. Mungkin trik atau apa. Lagi chat tiba-tiba dia lama balas. Tapi dia story lagu. Pas balas selanjutnya bad mood. Itu minta ditanya minta di reply itu kamu pekala kamu sebagai astaga tuh kayak lagi asik di chat ini tiba-tiba dia lama balas terus dia cuma balas stiker sama pokoknya gelat-gelatnya mau ditanya kenapa kau dari mana apa yang terjadi dengan hari-harimu. Iya tapi menurut gue ini freak juga sih sebenarnya lantaran konten TikTok. Diharuskan bertanya bagaimana harimu hari ini begitu ya? Bagaimana kau hari ini? How about your day? Ya. Kalau kita cuman kayak mau pembicaraan yang penting saja itu dirasa tidak sweet. Tidak harus ditanya bagaimana harimu? Sudah apa saja? Iya. Hei, maksudku tidak nanti tuh. Iya. Mungkin harus ada standar kedekatan tertentu dulu kita baru mungkin bisa saya sejujur itu mengatakan hari-hariku ini bagaimana. Mungkin karena mungkin dalam menjalani hari-hariku ini ada tadi urusan-urusan yang personal sekali nih. Tidak perlu kita bahas. Iya. Atau ada yang minta ditanya begitu. Juga kayak dunia ini berputar, orientasinya bukan kau begitu tuh. Iya. Tidak tahu Elon Musk itu galau. Ayolah kita membicarakan hal yang lain yang mungkin sama-sama kita merasa kalau hal itu menarik misalnya yang bukan sama ini menurutku pesanku buat circle zen kalau curhat dengan bestimu jangan di kafe atau di coffee shop mengganggu kau itu yang menangis di pundaknya temanmu itu mengganggu bukan mengganggu kayak kenapa di coffee shop ya di rumah kah di mana kah biasanya sudah masuk ke tahap deep talk gitu ya. Iya maksudnya deep talk jangan di coffee shop. Betul. Menurutku tidak apa-apa asalkan jangan terlalu keras suaramu juga. Jangan terlalu heboh. Jangan habis itu kau menangis baru pindah di luar sampai nyerajal pakai AirPod. itu dia. Habis menangis iya kayak pindah di luar ada aja pakai AirPods di samping. Iya, yang pakai AirPods pemain. Dia tahu kau habis sedih tadi. Tuh, dia kasih sudah model-model speak-nya. Dia kasih sudah. Balik sama siapa? Sama saya juga. Kebetulan satu arah. Iya. Rumahnya Rajal ke Raja Lembang padahal. Atau biasa dia pesan lebih snack. Dia pesan lebih snack.
Boleh saya kamu. Dia pesan lebih snack. Dia pesan lebih. Pemain. Atau tiba-tiba lagi nongkrong ini sudah tahu mau balik sama saya sebentar ini. Iya. Mau balik sama saya naik mobil misalnya. Sudah makan-makan, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ada yang di take away. Ada dia pesanan di take away. Untuk apa ini? Untuk kita di mobil. Itu. Berarti tidak mau langsung pulang. Ada deep talk di mobil sambil makan French fries Bolognese mungkin yang dia makan. Lampu-lampu lagi tempat. Lampu-lampu lagi tempatnya. Lampu-lampu lagi tempat. Bukan lampu-lampu. Bundaran Taman Kota itu dekat SMP 2. Itu sudah sekarang. Itu sekarang. Iya. Itu dia. Pintar memang laki-laki, sentuhlah tepat di hatinya itu. Pemain ini tidak bisa diajar. Tidak bisa diajar. Dia tahu Sudah ada yang di take away. Ada yang di take away. Untuk siapa ini take away? Ini saya tak lebih makanan. Iya, kita di mobil. Atau dia atau dia kayak dorong pulang duluan, tapi raja yang eksekusi pakai kiris. Itu. Iya. Itu. Pakai M-banking dia. Itu dia. Jadi pulang sama-sama pakai M-banking, sudah deep talk, sudah itu di mobil deep talk. 1 minggu saja dia begitu, 2 minggu kau lihat tabiat aslinya muncul. Muncul sudah kau bacet minta perhatian, tunggu dulu sama NML. Itu dia. Sudah. Itu dia. Lagi push mau air season. Iya, itu kau yang di treat begitu itu. Biasanya fuckboy user link itu begitu kau. Dia tidak tahu, Fuckboy user link gitu. Aduh. Tapi skena pergaulan di Pauline makin bertambah gitu. Makin aneh sih menurutku. Bukan aneh, sorry. Variatif. Variatif. Dulu misalnya orang apa ya? Misalnya coffee shop Punden Berundak misalnya. Coffee shop batu-batu begitu tuh. Coffee shop batu-batu semua. Atau semua pakai NB semua. Ya, betul. Atau apa ya? Pokoknya begitulah. Ada polanya. Tiba-tiba konser semua misalnya. Beberapa tahun lalu. Atau tiba-tiba karaoke semua. Sekarang dia. Iya. Tiba-tiba karaoke semua. Kelihatan polanya. Sekarang tiba-tiba semua orang menganggap dia sudah di titik turning point-nya. Tapi dengan alasan menormalisir. Apa saya pakai crop top dan minum. Iya, menurutku tidak apa-apa. Salty sekali itu. Tidak apa-apa sih. Mungkin itu turning point-nya sih. Iya, menurutku tidak apa-apa sebenarnya. Cuma di Palu ini mulutnya orang tidak bisa kau kontrol. Iya, betul. Tidak bisa kau kontrol. Tidak bisa kau kontrol. Tidak bisa kau kontrol. Beli bakso kau pakai crop top. Dilihat dari sadel motormu. Sampai kau bawa pesan sampai pulang. Gitu. Nah, itu juga. Yang saya baru ngeh adalah ternyata yang pakai crop top ini tidak semuanya, saya kira semuanya itu kayak ya naik mobil ya, entah itu mobilnya atau diantar mobilnya cowoknya atau Maxim, Grab mungkin. Ternyata ada yang naik motor pakai jaket. Ternyata dia tutup dulu sampai di tempat nongkrong. Taruh di sadel jaket. Ada yang masih untung pakai jaket. Ada yang diganti di rumah temannya bajunya. Itu dia. Tapi menurutku itu kan fashion toh. Fashion sebenarnya toh. Nah itu maksudku karena itu fashion. Taruhlah semua orang tidak tahu itu fashion. Cuma karena itu fashion, ya sudah kau anggap itu fashion saja. Tidak perlu ada pembelaan dari fashionmu. Betul. Yang lo bilang tadi toh. Iya toh kayak kau tidak paham kenapa sampai saya begini. Tidak. Bukan kau. Tidak ada orang permasalahkan kau pakai crop top. Cuma jangan ofensif. Kau tidak tahu kenapa akhirnya begini. Kenapa? Sudah. Kenapa? Dan akhirnya dia merasa punya tanggung jawab untuk mengedukasi kita sudah. Iya. Dan dia merasa semua orang eneminya. Menurutku tidak apa-apa dan kau pakai ini menurutku harus tidak apa-apa kau keluar pakai crop top ke coffee shop. Kalau menurut tidak apa-apa. Tidak apa-apa kau bergaul dengan temanmu yang
modelnya, pakaiannya ala-ala Jaksel, tiap apa. Cuma jangan ada pembenaran. Pembenaran. Oke. Jangan ada ofensif. Seakan-akan kau jadi omongan orang kayak dibilang Gita Wirjawan tadi. Betul. Jangan seakan-akan merasa kau ini disorot. Jangan seakan-akan merasa kau disorot. Kalaupun memang balik lagi ke premisnya kita tadi, karena memang orang Palu suka berceritakan orang, ya sudahlah. Kau menganggap dirimu sebagai orang biasa yang diceritakan saja, bukan sebagai orang yang diceritakan dan harus membela karena ada masa yang harus kau wakili. Kan tidak harus. Masih lebih banyak followingmu daripada followers. Maksudnya belum se influencer itu juga Komiu, bro. Tiap apa kau keluar? Tiap apa? Mas mau tiap apa lah. Mungkin akhir dari pembicaraannya kita ini adalah, menurutmu Sulis, jadinya bagaimana menyikapi kita sebagai individu menyikapi keadaan yang semakin variatif sekarang? Apa stance yang harus kita ambil atau ya skill yang dibutuhkan atau apapun itu? Kalau menurutku harus punya karena semakin banyak referensi di media, kau harus punya referensi sendiri, prinsip sendiri. Kau harus punya prinsip, dan menurutku ada tadi itu jadi keresahanku, ada orang pakai crop top dan lain-lain. Ada karena di inner circleku sendiri ada beberapa yang begitu, yang misalnya dulu dia tidak pakai pakaian terbuka, cuma sekarang pakai pakaian terbuka dan tidak masalah. Menurutku orang berubah penampilannya, tapi saya percaya kalau value-nya masih ada, nilainya masih ada, tidak apa-apa. Betul. Berubah tempat circle bermainnya tidak apa-apa. Kalau dia punya value dan prinsip yang jelas, itu tidak ada masalah. Oke. Iya, menurutku harus jelas prinsipnya. Ya. Nah, betul. Di podcastnya Gita Wirjawan juga tidak salah. Sekarang problemnya itu, atau di podcastnya Magna Talks kalau tidak salah, yang iya selalu dia bilang kayaknya Gen Z itu harus butuh mentor. Iya, harus butuh patron supaya jelas begitu, dan karena kan so banyak tuh kayak kita dulu kayak ini juga orang terlalu melihat secara yang di media itu semuanya dimakan mentah-mentah. Misalnya dulu Coki Pardede, tiba-tiba kan dia narkoba. Nah sekarang dia sudah menyadari bahwa kayak dulu itu dia salah gitu. Nah menurutku itu harus harus punya prinsip. Jangan bergaul dengan orang yang sepemikiran dan kau. Jatuhnya nanti cuma baku pantul begitu ya. Baku iyo-iyo-kan saja dan baku isi saja. Jadi kau harus dari perspektif lain lah. Betul. Supaya kau makin banyak begitu. Bergaul dengan yang pakai crop top, tidak apa-apa. Bergaul dengan semuanya. Bergaul dengan Ustadz Hijrah misalnya, dengan Yudis. Iya, tapi menurutku itu kau harus punya prinsip. Dan harus jelas. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana itu? Tanggung jawab dengan atas apa? Pilihanmu. Atas pilihanmu. Iya. Sama itu tadi. Jangan paksa semua orang bisa menerima. Betul. Nah, menurutku kalau saya pribadi itu, karena kau sadar kalau sekarang itu keadaannya variatif sekali, dan kau sudah berani mengambil pilihan-pilihan tertentu yang mungkin akan ditolak oleh banyak orang atau sebagian orang, jangan anti kritik. Jangan anti kritik. Karena dari awal, kenapa kau bisa mengambil keputusan tertentu? Kenapa kau bisa terekspos kepada value-value tertentu, fashion-fashion tertentu yang di luar dari Asian value, yang di luar dari lingkungan monotonmu dulu, sekarang itu sudah jadi lebih variatif. Adalah karena pembahasan itu ada. Ya, betul. Makanya jangan tersinggung dengan pembahasannya kita orang ini. Itu maksudnya, sama bilang sebenarnya. Iya. Jangan tersinggung. Ya, kalau dibilang anak-anak Twitter, let's agree to disagree lah. Itu dia, oke? Iya. Itu mungkin pembahasannya kita sekarang. Kita akhiri di situ saja. Kita akhiri di situ saja. Terima kasih. Terima kasih kepada warga sekitar yang telah menonton. Sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya yang serius selanjutnya. Dadah.